Yang kita gunakan di kebun hijau aja adalah sistem semi NFT. Kenapa dikatakan semi NFT? Karena bila kita katakan NFT, kita tidak menggunakan talang yang terstandar yang permukaannya datar. Kita menggunakan talang bulat sehingga masih ada sedikit genangan ketika tanaman sudah cukup besar dan akarnya sudah mulai menyebar. Dan kita buat 2 tingkat. Kenapa 2 tingkat? Untuk memaksimalkan jumlah lubang tanam yang ada. Luasan tempat yang sama kita bisa memproduksi 1,5 kali lipat lebih banyak. Dan kebun ini ada sekitar 2.400 lubang tanam, yang mana tanaman yang kita pilih adalah selada. Alasan saya memilih tanaman selada, sayuran selada, karena harganya relatif cukup tinggi, kemudian secara teknis budidaya masih cocok di daerah saya. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Halo sahabat Mutiara, perkenalkan saya Asais Abdul Qadir Ar-Rohimi, petani hidroponik berasal dari Desa Pagersari, Kecamatan Pagerageng, Kabupaten Tasikmalaya. Usia saya sekarang 27 tahun dan saya berprofesi sebagai petani hidroponik sejak tahun 2016. Saya memulai usaha ini dengan serius sejak 2018 sampai saat ini. Lokasi kebun hidroponik yang saya buat berada di samping rumah saya sendiri. Kenapa saya memilih hidroponik, budidaya hidroponik? Karena satu, lahan saya terbatas sehingga bisa memaksimalkan jumlah lubang tanam yang ada. Kemudian juga selain itu metode hidroponik ini tergolong mudah untuk kita para generasi milenial gitu ya. Kita tidak perlu kotor-kotoran, tidak perlu mencangkul, dan ini merupakan metode bertani bercocok tanam kekinian seperti itu. Dan terbukti sekarang saya juga menanam di lahan yang memang hampir tidak ada tanahnya, tapi tembok dasarnya gitu. Tapi saya tetap bisa menanam secara hidroponik. Yang kita namai kebun ini Ijo Aja. Kita punya Instagram ijoaja.official. Teman-teman bisa cek di Instagram. Dan selain daripada memproduksi sayuran hidroponik, kegiatan yang kita lakukan juga berkaitan dengan penyebar luasan pengetahuan tentang pertanian. Jadi kita mengadakan magang, pelatihan, kemudian sharing atau diskusi di tempat kita. Karena di sini tidak hanya ada kebun, ada juga kafe, kemudian ada kolam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi lokasi agroeduwisata gitu, mini agroeduwisata. Kita bisa semakin mengajak teman-teman milenial untuk bisa menjadi petani dan tidak malu untuk berprofesi sebagai petani. Nah, yang mengikuti kegiatan kita kegiatan magang biasanya siswa SMK, kemudian mahasiswa juga ada, baik itu dari Universitas Siliwangi, kemudian dari Universitas Perjuangan dan lain sebagainya. Kalau untuk pelatihan dari ibu-ibu, kemudian anak-anak sekolah juga pernah kita mengisi pelatihan seperti itu gitu. Selain itu, kita juga aktif mendampingi pembuatan instalasi hidroponik, kemudian dari sejak semai sampai panen, bahkan sampai produknya dipasarkan. Beberapa kegiatan tadi menjadi semangat bagi saya pribadi untuk semakin menyebarluaskan pengetahuan tentang pertanian, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman milenial untuk terjun di bidang pertanian. Yang kita gunakan di kebun hijau aja adalah sistem semi NFT. Kenapa dikatakan semi NFT? Karena bila kita katakan NFT,
kita tidak menggunakan talang yang terstandar yang permukaannya datar. Kita menggunakan talang bulat sehingga masih ada sedikit genangan ketika tanaman sudah cukup besar dan akarnya sudah mulai menyebar. Dan kita buat 2 tingkat. Kenapa 2 tingkat? Untuk memaksimalkan jumlah lubang tanam yang ada. Memang ada pengaruh terhadap hasil yang di tingkat pertama atau di lantai pertama karena intensitas cahaya yang masuk lebih sedikit. Hanya dari luasan tempat yang sama kita bisa memproduksi 1,5 kali lipat lebih banyak seperti itu. Dan di kebun ini kita juga menggunakan pupuk racikan sendiri, pupuk AB Mix racikan sendiri dengan bahan-bahan Merauke Tetap Jaya, dari Merauke Tetap Jaya, karena dirasa kualitasnya sudah saya buktikan sendiri di kebun saya. Dan kebun ini ada sekitar 2.400 lubang tanam, yang mana tanaman yang kita pilih adalah selada. Alasan saya memilih tanaman selada, sayuran selada, karena harganya relatif cukup tinggi, kemudian secara teknis budidaya masih cocok di daerah saya. Pola tanam yang kita gunakan di kebun Ijo Aja terbagi menjadi 3 fase. Pertama fase penyemaian, kedua fase peremajaan, dan yang terakhir fase pembesaran. Masing-masing fase sekitar 15 hari atau 2 minggu. Tapi untuk setiap minggu kita panen sekitar 160 lubang tanam. Dan satu lubang tanamnya itu bobotnya sekitar 200 gram. Jadi ada sekitar 5 sampai 6 lubang tanam dalam 1 kilo. Dan kita pasarkan hasil panen kita ke pedagang ayam goreng, kemudian ke rumah makan, dan juga ke jongko-jongko di pasar tradisional. Nah, sahabat Mutiara, kapasitas produksi kebun Ijo Aja, kebun kita ini sebetulnya belum bisa memenuhi permintaan pasar secara keseluruhan. Sehingga tentu kita perlu bermitra atau bekerjasama dengan beberapa pemilik kebun. Dan kita membuat sebuah komunitas yang namanya Kohitara, Komunitas Hidroponik Tasik Utara. Sehingga permintaan pasar pun yang sampai saat ini saya ketahui sekitar 300 kilo per hari itu bisa dipenuhi dari beberapa kebun di sekitar kita juga. Kita mencoba untuk berkoordinasi pola tanam supaya tidak berbarengan saat panen. Jadi tidak terjadi banjir produk di pasar. Selain daripada selada, sebetulnya ada beberapa jenis sayuran yang dimintai pasar dan belum bisa kita penuhi karena memang masih terbatas. Sehingga mungkin ke depan peluang pengembangan usaha di bidang hidroponik masih sangat terbuka lebar. Nah, sahabat Mutiara, itulah sekilas tentang kebun hidroponik Ijo Aja. Untuk kamu generasi muda yang tertarik di dunia pertanian, tetap semangat dan terus belajar inovasi teknologi pertanian. Terima kasih, salam Mutiara.